Oke Mas Bro, kita ngomongin soal kerjaan kita lagi ya, kerja di perkebunan kelapa sawit, khususnya di Kalimantan ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya akan menyimpulkan lah gitu. Jadi sebenarnya kerja sawit itu kira-kira saya sanggup nggak Mas gitu, atau berat nggak Mas gitu. Jadi ya ini saya kasih pandangan buat teman-teman, terutama yang mau kerja sawit pemula, mau kerja sawit di Kalimantan misalnya, atau di Papua atau Sumatera. Ini saya kasih gambaran ya. Kerja sawit itu berat nggak ya? Wah, ini kan repot Mas menjawab pertanyaan seperti ini. Karena tolak ukurnya pasti ya diri sendiri kan, seperti itu. Kalau saya sih bisa menjawab sih memang berat. Tapi berat di awal, setelah menjalani ya biasa-biasa saja. Sama kayak pekerjaan yang lainnya. Tapi kalau kalian sekarang ini ya mau tahu seberapa berat kerja di perkebunan kelapa sawit dan bagaimana kerja di kebun kelapa sawit, itu sebenarnya mudah. Karena sekarang kan di YouTube itu banyak sekali teman-teman ya, gambaran kerja di sawit itu seperti apa. Nah, itu bagaimana cara panen, bagaimana cara dodos, cara ngegrek kan seperti itu. Kemudian cara muat buah, cara ngutip brondolan, cara mupuk, kerjaan-kerjaan lainnya di bidang perkebunan kelapa sawit. Nah, kira-kira kan sampai bisa memperhatikan di situ kerjaan itu seperti apa. Ya kalau menurut saya kan ya kerjanya biasa-biasa saja teman-teman. Bahkan kan di banyak channel YouTube sekarang ini kan kayak adu skill lah, mereka ini kayak memamerkan, egrek ini bagus gitu, dodos ini bagus, kualitasnya luar biasa bagusnya, seperti itu mereka memamerkan. Sebenarnya memang kualitas alat panen ini benar-benar menentukan teman-teman ya, sama kayak kita pembalap lah. Selain pembalapnya butuh skill, juga butuh kendaraan yang ciamik lah buat supaya menang balapan. Sama juga orang kerja di sawit pun sama seperti itu. Ketika kamu menggunakan alat-alat kerja atau alat panen yang kualitasnya sangat baik, ya kerja pun akan sangat terbantu lah gitu, menghemat tenaga lah peribahasanya seperti itu. Jadi ketika sampean lihat-lihat di YouTube itu begitu mudahnya mereka menurunkan buah, sampean coba sendiri kok susah gitu. Nah, karena mereka selain sudah profesional, terbiasa panen, kemudian alat-alat yang mereka gunakan itu sudah alat-alat yang kualitasnya bagus. Nah, ini saya satu kasih gambaran aja. Kita yang mau kerja sawit, terutama ikut PT ya teman-teman. Jangankan kalian yang pemula belum pernah kerja sawit sama sekali. Kita yang sudah berpengalaman aja masuk ke sebuah PT, kita baru seperti itu masuk ke sebuah PT, kita itu kadang-kadang butuh penyesuaian yang cukup lama juga seperti itu. Karena apa? Kita menggunakan alat baru teman-teman, alat panen itu yang saya bicarakan tadi, walau faktor alat panen ini sangat menentukan juga gitu loh. Jadi kita menggunakan alat baru, misalnya kita di situ panen menggunakan dodos, kita dapat dodos baru misalnya merek SPP 777 yang di situ tingkat ketebalannya itu masih tebal sekali seperti itu. Tapi nanti kalau sudah jadi memang ciamik banget merek itu gitu loh. Nah, itu salah satu merek yang recommended banget soal untuk dodosnya yang original, tapi ya original Malaysia itu. Nah, tapi ketika belum jadi kita gunakan buat panen, itu sakitnya luar biasa banget di teman-teman ya. Jadi kita buat dodos itu potong ke dahan itu bukan yang terputus, malah mantul itu kadang-kadang, tangan kita yang akhirnya sakit seperti itu. Udah nanti tangan kita melepuh, lecet-lecet seperti itu. Kemudian nanti kaki itu panas rasanya karena kita pakai sepatu boot itu yang diberikan oleh PT. Jadi itulah halangan-halangan kita mau kerja sawit untuk pertama kalinya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau kerja sawit di Kalimantan, kalau ketika mendengarkan teman-temannya banyak yang ngeluh kerja sawit ini sengsara dan sebagainya, ya memang awal-awal kerja sawit ya memang seperti itu teman-teman, karena kita pertama kali jalan kaki. Nah, itu kadang dekat, kadang sedang, kadang agak jauh, itu bahkan ada yang lebih dalam 1 jam kita perjalanan ke lokasi untuk kita panen sendiri gitu ya. Kemudian sudah kita jalan capek, kemudian menggunakan alat-alat yang masih belum enak kayak gitu ya kan, akhirnya kan sakit semua di badan gitu loh teman-teman. Akhirnya hasilnya nggak seberapa, kemudian badan sakit semua. Nah itu apalagi tangan sampai melepuh-melepuh seperti itu biasanya teman-teman yang pemula itu 10 hari pertama itu udah ngeluhnya luar biasa. Dia bilang kerja ikut PKI lah dan lain sebagainya gitu, karena mungkin memang nggak biasa kerja lah seperti itu. Karena orang yang kerja di sawit nih hampir semuanya bisa berangkat kerja ke Kalimantan teman-teman, syaratnya cuma KTP, jadi nggak ada seleksi orang ini biasa kerja apa enggak, itu kan nggak ada. Jadi ketika sampai sana kualitasnya itu ya nggak sesuai harapan, ya memang seperti itu kenyataannya teman-teman.
Jadi buat teman-teman yang mau kerja di sawit, kerja di sawit ini biasa aja kok teman-teman, sampean hanya butuh terbiasa. Jadi kalau ada juga yang bertanya, Mas, syaratnya kerja di sawit itu suksesnya itu gimana sih, Mas? Ya intinya kalau mau kerja di sawit, kalau mau survive itu nggak usah banyak berpikir aja, Mas, gitu loh. Jadi kita jalani aja, ikuti alurnya seperti itu. Kerja saja sambil dipelajari cara perhitungannya, cara kerja yang panen yang baik seperti apa, gunakan alat-alat yang panen baik. Pada akhirnya nanti kita akan menemukan jalannya masing-masing. Seperti itu. Jadi kerjaan ini kerjaan biasa-biasa saja gitu loh. Nggak kerjaan spesial yang butuh gimana-gimana, enggak. Ya kerjaan biasa-biasa aja gitu loh. Tapi ketika kita kebanyakan berpikir, baru datang udah dipikirin, oh kita nggak sanggup ini, nggak sanggup itu, wah repot Mas gitu loh. Ketika kita baru datang kebanyakan dipikir, nanti ada teman, wah ada orang lama bilang, wah Mas sampai kau mau kerja sawit soro Mas gini gini gini, udah kepikiran. Nah ini stres Mas gitu. Jadi kebanyakan orang itu gagal sebelum mencoba gitu loh. Jadi bahkan tidak sedikit mereka yang datang ke sawit itu belum kerja, baru datang, baru ngelihat fasilitas rumah aja udah kabur mereka. Seperti itu. Karena memang apa ya, semangat kerjanya itu kurang gitu loh. Mereka-mereka yang kerja di sawit baru ngelihat fasilitas, belum melihat kerjanya, baru dengar omongan-omongan orang di situ sudah kaget, kabur. Nah, itu yang terjadi di kebun kelapa sawit di Kalimantan. Jadi buat teman-teman yang mau kerja sawit di Kalimantan, kalau mau jadi pemanen yang baik, mau jadi profesional, satu aja yang perlu sampai lakukan. Ya nggak usah kebanyakan berpikir. Ya tadi jalani aja Mas, dijalani, ditekuni. Pada saatnya nanti sampai akan profesional sendiri, akan terbiasa sendiri. Nah, ketika pada saat itu sampai bisa beli motor, mengantisipasi ketika jalan kaki sampai bisa punya motor. Jadi bisa lebih hemat tenaga. Kemudian alat panen, beli alat panen yang bagus-bagus supaya menghemat kerjanya, apa ya, menghemat tenaga kerja lah seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau kerja sawit, ayo semangat kerja sawit. Salam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.